Ya Rabbana a'tarafna bi'annana aqtarafna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keutamaan 10 hari pertama bulan Zulhijjah dan amalan yang disyariatkan. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari rahimahullah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada hari di mana amal saleh pada saat itu yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hari-hari ini, yaitu 10 hari dari bulan Zulhijjah." Mereka bertanya, "Ya Rasulullah, tidak juga jihad fisabilillah?" Beliau menjawab, "Tidak juga jihad fisabilillah, kecuali orang yang keluar berjihad dengan jiwa dan hartanya, kemudian tidak kembali dengan sesuatu apapun." Macam-macam amalan yang disyariatkan. 1. Melaksanakan ibadah haji dan umroh. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dari umroh ke umroh adalah tebusan dosa-dosa yang dikerjakan di antara keduanya, dan haji yang mabrur balasannya tiada lain adalah surga." 2. Berpuasa selama hari-hari tersebut atau pada sebagiannya, terutama pada hari Arafah. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah seorang hamba berpuasa sehari di jalan Allah, melainkan Allah pasti menjauhkan dirinya dengan puasanya itu dari api neraka selama 70 tahun. Muttafaqun alaih. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berpuasa pada hari Arafah karena mengharap pahala dari Allah melebur dosa-dosa setahun sebelum dan sesudahnya." 3. Takbir dan zikir pada hari-hari tersebut, sebagaimana firman Allah SWT yang artinya, "Dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan." Quran Surat Al-Hajj. Para ahli tafsir menafsirkannya dengan 10 hari dari bulan Zulhijjah. Karena itu, para ulama mengajarkan untuk memperbanyak zikir pada hari-hari tersebut. Berdasarkan hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang artinya, "Maka perbanyaklah pada hari-hari itu tahlil, takbir, dan tahmid." Hadis riwayat Ahmad. 4. Taubat serta meninggalkan segala maksiat dan dosa, sehingga akan mendapat ampunan dan rahmat. Maksiat adalah penyebab terjauhkan dan terusirnya hamba dari Allah, dan ketaatan adalah penyebab dekat dan cinta kasih Allah kepadanya. Disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah itu cemburu, dan kecemburuan Allah itu manakala seorang hamba melakukan apa yang diharamkan Allah terhadapnya." 5. Banyak beramal saleh berupa ibadah sunat seperti sholat, sedekah, jihad, membaca Al-Quran, amar ma'ruf, nahi mungkar, dan lain sebagainya. Sebab amalan-amalan tersebut pada hari itu dilipat gandakan pahalanya. Bahkan amal ibadah yang tidak utama bila dilakukan pada hari itu akan menjadi lebih utama dan dicintai Allah daripada amal ibadah pada hari lainnya, meskipun merupakan amal ibadah yang utama. Sekalipun jihad yang merupakan amal ibadah yang amat utama, kecuali jihad orang yang tidak kembali dengan harta dan jiwanya. 6. Disyariatkan pada hari-hari itu takbir dan mutlak, yaitu pada setiap saat, siang ataupun malam sampai sholat id, dan disyariatkan pula takbir muqayyad, yaitu yang dilakukan setiap selesai sholat fardu yang dilaksanakan dengan berjamaah. Bagi selain jamaah haji, dimulai dari sejak fajar hari Arafah, dan bagi jamaah haji dimulai sejak duhur. Hari raya korban terus berlangsung hingga sholat asar pada hari tasyrik. 7. Berkorban pada hari raya korban dan hari-hari tasyrik. Hal ini adalah sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam, yakni ketika Allah Subhanahu wa taala menebus putranya dengan sembilan yang agung. Diriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Berkorban dengan menyembelih 2 ekor domba jantan berwarna putih dan bertanduk." Beliau sendiri yang menyembelihnya dengan menyebut nama Allah dan bertakbir, serta meletakkan kaki beliau di sisi tubuh domba itu. Muttafaqun alaih. 8. Dilarang mencabut atau memotong rambut dan kuku bagi orang yang hendak berkorban. Diriwayatkan oleh Muslim dan lainnya dari Ummu Salamah radhiyallahu anha bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika kamu melihat hilal bulan Zulhijjah dan salah seorang di antara kamu ingin berkorban, maka hendaklah ia menahan diri dari memotong rambut dan kukunya." 9. Melaksanakan sholat Idul Adha dan mendengarkan khutbahnya. Setiap muslim hendaknya memahami hikmah disyariatkannya hari raya ini. Hari ini adalah hari bersyukur dan beramal kebajikan.
maka janganlah dijadikan sebagai hari keangkuhan dan kesombongan. Janganlah dijadikan kesempatan bermaksiat dan bergelimang dalam kemungkaran seperti nyanyi-nyanyian, main judi, mabuk-mabukan, dan sejenisnya. Hal mana akan menyebabkan terhapusnya amal kebajikan yang dilakukan selama 10 hari. 10. Selain hal-hal yang telah disebutkan di atas, hendaknya setiap muslim dan muslimah mengisi hari-hari ini dengan melakukan ketaatan, zikir, dan syukur kepada Allah, melaksanakan segala kewajiban dan menjauhi segala larangan, memanfaatkan kesempatan ini dan berusaha memperoleh kemurahan Allah agar mendapat ridhonya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.